Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 8 Mei 2022. Hari Minggu pekan keempat Paskah dan juga hari Minggu panggilan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengenal seorang imam yang bagi saya mengagumkan. Ia salah satu idola dan sekaligus menjadi motivasi awal saya menjawabi panggilan Tuhan. Ia mengenal umatnya dengan baik. Bahkan ia bisa menyebut nama-nama umatnya, termasuk saya sendiri. Hidupnya penuh dengan sukacita, penuh semangat, senyum dan tawa mewarnai hidup hariannya. Saya merasa saya ada di hati imam ini, karena beliau salah satu yang mendukung saya untuk masuk seminari. Dan menurut saya ia seorang imam dan gembala yang sangat menghidupi cara hidup Yesus dalam pelayanannya. Ia dicintai dan mencintai umatnya. Ini kisah kecil yang bagi saya menjadi inspirasi dan senantiasa memberi semangat motivasi bagi saya sebagai seorang imam. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala. Gembala yang mengenal domba-dombanya, bahkan mengenal domba-dombanya dengan nama mereka masing-masing. Gembala yang mencintai domba-dombanya. Cinta Yesus ini berpangkal dari hubungan yang baik Yesus dengan Bapanya. Cinta Yesus adalah cinta seorang gembala. Ia menjamin tak seorang pun dapat merenggut mereka dari tangannya, karena Bapa di surga telah menyerahkan mereka kepadanya. Persatuan Yesus dengan Bapanya menjamin kesetiaan dan keakraban kita dengan Kristus. Kepercayaan kita kepada persatuan Yesus dengan Bapanya membuat kita merasa aman, damai, dan selamat. Sebab akhirnya yang menjadi backing kita adalah Allah sendiri. Tindakan Yesus memberikan diri dan menanggung segala risiko dari pengorbanannya untuk domba-dombanya adalah cerminan dari kasih Allah itu sendiri. Allah yang mencintai. Pada hari Minggu ini adalah hari Minggu panggilan. Biasanya saat misa Minggu panggilan ada sharing panggilan dari para imam, biarawan, dan biarawati. Mereka berbagi pengalaman di mana mereka menjawabi panggilan Tuhan. Dalam kerapuhan mereka, dalam ketidaksempurnaan mereka, Allah memanggil dan memakai mereka untuk menjadi pembawa sukacita Tuhan. Dan kita diajak hari ini oleh gereja untuk secara khusus mendoakan orang muda kita, agar mereka tergerak dan terbuka hati untuk memberikan diri menjawabi panggilan Tuhan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Gereja sangat membutuhkan orang-orang muda yang mau membuka hati untuk menjawabi panggilan Tuhan. Tapi juga mendoakan kami para imamu, biarawan, dan biarawati untuk tetap setia menanggapi panggilan Tuhan ini. Merenungkan kisah Injil hari ini ada pertanyaan penting bagi saya sebagai imam. Sudahkah saya menjadi gembala yang baik? Sudahkah saya mengenal domba-domba yang dipercayakan pada pelayanan saya? Dalam akhir retret 25 tahun hidup membiara pada minggu yang lalu, pembimbing retret mengatakan begini, model Allah seperti apakah yang Anda rasakan, yang Anda alami selama ini dalam perjalanan Anda membangun hidup sebagai biarawan? Ada banyak pertanyaan yang terungkap dari kami semua. Ada yang menjawab Allah yang baik, Allah sebagai penolong, Allah yang peduli, Allah yang setia, dan masih banyak jawaban lain.
Tapi ada pertanyaan berikutnya. Apakah model Allah itu sungguh dihidupi dalam pelayanan sebagai biarawan dan imam ataukah tidak? Apakah model Allah itu merasuki hidupmu dan engkau wujudkan dalam hidup sebagai biarawan dan imam? Atau model Allah yang hanya dalam pikiranmu tapi tidak merasuki hidupmu? Tidak mengherankan kehadiranmu dan pelayananmu tidak mencerminkan kehadiran Allah, kehadiran cinta Allah bagi umat. Pertanyaan yang sama sebenarnya ingin disampaikan kepada kita semua sebagai murid-murid Yesus. Sebagai orang yang terpanggil. Model Allah seperti apa yang kita rasakan selama ini? Apakah Allah yang setia? Allah yang penuh kasih? Allah yang baik? Allah yang peduli? Lalu apakah model Allah itu menjadi bagian dari hidup kita? Ataukah masih dalam angan-angan kita? Saya berharap semoga model Allah yang kita hayati sungguh kita hidupi dalam karya dan perutusan kita. Sehingga kita sungguh mencerminkan Allah dalam keseharian hidup kita. Di akhir permenungan ini, saya mengajak kita semua untuk mendoakan orang muda kita agar mau membuka hati untuk panggilan Tuhan sebagai imam, bruder dan suster. Kita juga mendoakan para calon imam, biarawan-biarawati yang sedang studi agar mereka tetap setia. Dan akhirnya doakan kami para imammu, agar dalam kerapuhan kami mau tetap setia memberikan diri pada Tuhan. Kami tetap sukacita melayani umat. Dan semoga kami tetap menjadi gembala yang mencerminkan hidup Tuhan dalam keseharian hidup kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.